Cuma kurang ajarnya Wahabi begitu. Wahabi bilang bapak ibunya Nabi dalam neraka. Nah, ini orang-orang goblok ini. Orang-orang nggak ngerti hadis ini. Ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam, menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Goblok. Ada satu huruf yang kamu hilangkan di situ. Huruf mim, mim nafi, mim yang berarti tidak, itu dihilangkan sama mereka. Harusnya inna aban nabi ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir, dihilangin manya jadi mati dalam keadaan kafir. Yang Wahabi datang caci maki ibu bapak Nabi. Ini yang Wahabi sekarang masuk di TV, di radio, di mimbar, apa dia bilang? Ibu bapak Nabi musyrik masuk neraka. Alasannya kita punya dalil, punya hadis. Lu pikir lu doang yang punya dalil? Lu pikir lu doang yang baca hadis? Saudara, ahlus sunnah wal jamaah, pendapat yang muktabar, pendapat yang muktamad, bahwa ayah ibu Nabi adalah min ahlil fatrah, bukan musyrik, tidak masuk neraka, saudara. Nyata tidak, jika kedua orang tua baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk neraka, sebagaimana yang dipahami dan seringkali dilontarkan oleh kalangan Salafi Wahabi. Persoalan ini pada dasarnya berangkat dari suatu hadis riwayat Imam Muslim yang secara zahir menunjukkan bahwa kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk penduduk neraka kelak di akhirat. Setidaknya ditemukan dua hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Jami'us Sahih Muslim terkait masalah ini. Hadis pertama diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Hadis kedua diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnar falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar, yang artinya salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, di neraka. Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilnya lalu berkata, sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sementara hadis lain riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabka wa abka man haulahu faqala ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'adina li. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi makam ibunya. Di sana beliau sallallahu alaihi wasallam menangis sehingga para sahabat di sekitarnya turut menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kepada Allah aku sudah meminta izin untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku meminta kepadanya agar aku diizinkan menziarahi makam ibuku. Alhamdulillah, dia mengizinkanku. Hadis riwayat Muslim. Secara harfiah, pemahaman yang kita dapati dari keterangan dua hadis ini menunjukkan bahwa kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ke dalam penghuni neraka. Tetapi sebenarnya ulama baik dari kalangan ahli hadis maupun kalangan ahli kalam berbeda pendapat perihal ini. Di antara ulama yang memaknai hadis ini secara harfiah adalah Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Qauluhu anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnari falamma qafada'ahu faqala inna abi wa abaka finnar fihi anna man mata 'alal kufri fahuwa finnar wala tanfa'uhu qurbatul muqarrabina wa fihi anna man mata fil fatrati ala ma kanat alaihi al-'arabu min ibadatil awsan fahuwa min ahlin nar
walaysa hadha mu'akhidatun qabla bulughid da'wati fa inna haula kanat qad balaghathum da'watu Ibrahim wa ghairuhu minal anbiya'i salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam anna abi wa abaka finnari huwa min husnil usrati lit tasliyati bil istiraki fil musibah. Artinya, pengertian hadis seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku? Dan seterusnya menunjukkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan kufur bertempat di neraka. Kedekatan kerabat muslim tidak akan memberikan manfaat bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir. Hadis ini juga menunjukkan bahwa mereka yang meninggal dunia di masa fatrah, masa kosong kehadiran Rasul, dalam keadaan musyrik, yakni menyembah berhala, sebagaimana kondisi masyarakat Arab ketika itu, tergolong ahli neraka. Kondisi fatrah ini bukan berarti dakwah sebelum sampai kepada mereka, karena sungguh dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi lainnya telah sampai kepada mereka. Sedangkan ungkapan sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka merupakan ungkapan solidaritas dan empati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama terkena musibah seperti yang dialami sahabatnya perihal nasib orang tua keduanya. Sementara ulama lain menilai hadis ini telah dimansukh oleh riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dengan demikian, kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbebas sebagai penghuni neraka, seperti keterangan hadis yang telah dimansukh, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam karyanya Ad-Dibaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. An Abi Hurairah qala zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi al-hadis. Qala an-Nawawi hadzal hadis wujida fi riwayat Abil Ala bin Mahan li ahli al-Maghribi wa lam yujad fi riwayati biladina min jihati Abdul Ghafir al-Farisi walakinnahu yujadu fi aktsaril usuli fi akhir kitabil janaiz wa yudabbabu alaihi wa rubama kutiba fil hasyiyah wa rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Qultu qad dzakara Ibnu Shahin fi kitabin Nasikh wal Mansukh anna hadzal haditsa wa nahwahu mansukhun min hadithi ihya'iha hatta amanat bihi wa raddaha Allah fadzalika fi hajjatil wada. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi makam ibunya dan seterusnya. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini terdapat pada riwayat Abu Ala bin Mahan, penduduk Maghrib, tetapi tidak terdapat pada riwayat orang-orang desa kami dari riwayat Abdul Ghafir al-Farisi. Namun demikian, hadis ini terdapat di kebanyakan usul pada akhir bab janazah dan disimpan, tetapi terkadang ditulis di dalam catatan tambahan. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jelas, Ibnu Shahin menyebutkan di dalam kitab Nasikh dan Mansukh bahwa hadis ini dan hadis yang semakna dengannya telah dimansukh oleh hadis yang menerangkan bahwa Allah menghidupkan kembali ibu Rasulullah sehingga ia beriman kepada anaknya, lalu Allah mewafatkannya kembali. Ini terjadi pada Haji Wada. Sedangkan pandangan Al-Asy'ariyah menempatkan ahli fatrah sebagai kalangan yang terbebas dari tuntutan tauhid karena tidak ada rasul yang membimbing mereka, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitab Hasyiyah Al-Baijuri ala Matnis Sanusiyah. Wahtalafa hal yaktafi bida'wati ayyi rasulin kana walau adama aw la budda min da'wati rasul alladhi ursila ila hadha asy-syakhsi was sahihu tsani
wa alaihi fa ahlul fatrati najuna wa in wayyaru wa baddalu wa abadul awthan wa idza alimta ahlal fatrati najuna alimta anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyani likaunihima min ahlil fatrati bal huma min ahlil islam lima ruwiya anna Allah ta'ala ahyahuma ba'da bi'tsatir nabi sallallahu alaihi wasallam fa amanna bihi wa la'alla hadzal hadits sahha inda ba'di ahlil haqiqah, yang artinya ulama berbeda pendapat perihal ahli fatrah. Apakah kehadiran Rasul yang mana saja sekalipun Nabi Adam alaihissalam yang jauh sekali dianggap cukup bahwa dakwah telah sampai bagi masyarakat musyrik Mekah, atau mengharuskan Rasul secara khusus yang berdakwah kepada kaum tertentu? Menurut kami yang sahih adalah pendapat kedua. Atas dasar itu, ahli fatrah selamat dari siksa neraka meskipun mereka mengubah dan mengganti keyakinan mereka lalu menyembah berhala. Kalau ahli fatrah itu terbebas dari siksa neraka, tentu kita yakin bahwa kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selamat dari neraka karena keduanya termasuk ahli fatrah. Bahkan keduanya termasuk pemeluk Islam berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Allah menghidupkan keduanya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul, sehingga keduanya berkesempatan mengucapkan dua kalimat syahadat. Riwayat hadis ini sahih menurut sebagian ahli hakikat. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karyanya Nurul Dholam Syarah Aqidatil Awam menegaskan, anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyani ala annahu qila annahu ta'ala ahyahuma hatta amanna bihi thumma amatahuma li haditsin warada fi dzalika wa huwa ma ruwiya an Urwah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyuhyiya lahu abawaihi fa ahyahuma fa amanna bihi thumma amatahuma. Qala Suhaili wallahu qadirun ala kulli syai' lahu ayyakhussa nabiyahu bima syaa min fadlihi wa yun'ima alaihi bima syaa min karomatihi, yang artinya yang benar adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selamat dari siksa neraka berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga keduanya beriman kepada anaknya, lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kembali keduanya. Sebuah riwayat hadis dari Urwah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kedua orang tuanya sehingga keduanya beriman kepada anaknya, lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kembali keduanya. As-Suhaili berkata bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk mengistimewakan karunia-Nya dan melimpahkan nikmat-Nya kepada kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai kehendak-Nya.